Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adelia Zedaturizkilah dari program studi PBSID Offering B. Kali ini kita akan membahas tentang latar belakang kebahasaan dan kesastraan sastrawan. Sastrawan adalah orang yang ahli dalam bidang sastra. Seorang sastrawan sebelum menentukan sebuah karya sastra harus memperhatikan kebahasaan dan kesastraan yang akan digunakan di dalamnya. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari bahasa. Menurut Descartes mengatakan bahwa bahasa adalah milik khas manusia, sedangkan para antropologi bahasa terbagi menjadi 3 dalam memandang bahasa. Yang pertama, bahasa yang digunakan masyarakat dianggap sebagai refleksi dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, bahasa adalah bagian dari salah satu unsur kebudayaan. Dan yang ketiga, bahasa merupakan kondisi bagian kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya, ada 4 hal yang harus diperhatikan sastrawan dalam menyampaikan pesan karya sastranya. Yang pertama, ada kompetensi kebahasaan. Ketika sastrawan ingin menyampaikan pesan, ia harus memilih pesan bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa yang disapa oleh orang-orang masyarakat sekitarnya, sehingga orang-orang yang disapa dapat memahami apa yang disampaikan. Ketika kita mau menyapa orang Indonesia, maka sastrawan harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal pertama ini didukung dengan hal yang kedua, yaitu menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik kaidah sintaksisnya, semantiknya, maupun pragmatiknya. Yang ketiga, ada sosial budaya. Seorang sastrawan harus memperhatikan oleh penyapanya. Ia harus memperhatikan kata-kata yang mempunyai nilai rasa yang berkaitan dengan bahasa yang akan digunakan. Misalnya kata-kata tabu yang dapat menyinggung perasaan orang yang disapa atau masyarakatnya. Hal ini juga berlaku dalam komunikasi sastra. Dan yang terakhir ada bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat. Sebagai komunikasi yang timbal balik, sistem bahasa yang diciptakan sastrawan harus diterima oleh baca dengan cara yang sama. Bila tidak, maka komunikasi ini bisa dikatakan gagal. Itulah sebabnya bahasa sastra bukan bahasa yang melanggar kaidah bahasa natural, tetapi juga mempunyai kaidah tersendiri. Seorang sastrawan juga memiliki 2 kekuatan yang dapat mendukung kekreativitasannya. Yang pertama ada individualisme, yang mensyaratkan adanya perbedaan bahasa antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, konformitas atau mensyaratkan adanya penyesuaian bahasa yang digunakan satu individu untuk tunduk pada kaidah bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya. Selanjutnya, proses pembentukan bahasa yang digunakan sastrawan dalam karya sastranya. Pertama, menggali lebih dalam makna katanya. Yang kedua, mampu menambahkan makna katanya. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan dari makna yang dipakai oleh masyarakat, sehingga pemakaian bahasa dapat digunakan juga menggunakan pemakaian bahasa yang baru. Waluyo mengatakan bahwa karya sastra adalah ekspresi individual pengarang dengan menggunakan bahasa yang bersifat idiosinkratik. Selanjutnya ada ciri-ciri kekhasan bahasa. Yang pertama, bersifat polisemantis dan fungsional. Yang kedua, bahasa sastra merupakan wujud sistem dari sistem. Yang ketiga, bahasa sastra menunjukkan adanya pemadatan struktur kebahasaan, pengayaan makna, variasi pola struktur. Dan yang terakhir, bahasa sastra mengandung konotasi makna yang bersifat individual. Sastrawan sangat menjunjung kreativitasnya karena ada 2 hal yang dia miliki. Yang pertama ada licentia poetica atau kebahasaan pengarang untuk menyimpang dari kenyataan dan untuk atau aturan untuk mencapai suatu efek. Yang kedua ada skemata. Skemata adalah pengorganisasian individual dari apa yang diketahui seseorang. Skemata ini dibagi menjadi 3. Skemata isi adalah latar pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan topik yang dibahas. Yang kedua ada skemata linguistik, yaitu pengetahuan penutur tentang aspek-aspek kebahasaan. Dan skemata formal adalah pengetahuan tentang struktur organisasi teks. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skema linguistik berkaitan dengan pengetahuan sastrawan tentang sistem bahasa. Skema formal berkaitan dengan pengetahuan sastrawan tentang sistem sastra, sedangkan skema isi berhubungan dengan pengetahuan sastrawan tentang sistem sosial budayanya.
Thanks, see you again dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.